Sejak CCC mengumumkan terpaparnya dua pilot China Airlines asal Indonesia pada tanggal 20 hingga tanggal 26, telah diketahui terdapat 9 pilot yang terdiagnosis COVID-19. Di antara pilot yang terinfeksi, seorang pilot asal Indonesia yang tertular di Australia sempat berkunjung ke Masjid Agung Taipei dan Masjid Taoyuan di Taoyuan bersama keluarga dan rekan kerja pada tanggal 16 dan 19 dan juga belanja di PX Mart cabang Nanchu di Lucu. Biro Kesehatan Taoyuan juga segera melakukan disinfeksi menyeluruh pada lokasi tersebut di atas. Menurut hasil investigasi CCC yang diumumkan pada tanggal 23, ketiga orang tersebut pergi ke Masjid Agung pada tanggal 16 siang yang merupakan hari salat Jumat dengan jumlah jemaah yang lebih banyak dari biasanya. Ada sekitar 400 orang di dalam dan luar ruangan tanpa menerapkan sistem nama asli. Salat Jumat minggu berikutnya segera dihentikan setelah pengumuman CCC pada tanggal 23. 就是不能进去，8、9天内都很正常，没有停，就是谁有发烧，谁有咳嗽，谁有什么样。 Banyak jemaah yang beribadah ke masjid hingga tanggal 22 khawatir akan terinfeksi. Biro Kesehatan Taipei menyatakan bahwa Masjid Agung Taipei telah selesai disinfeksi internal dan eksternal masjid pada tanggal 22 malam dan 23 pagi. Biro Kesehatan Taipei telah meminta Masjid Agung Taipei untuk menutup sementara selama seminggu terhitung sejak tanggal 23. Selain penutupan sementara, cakupan disinfeksi mungkin akan diperluas. Seorang pilot China Airlines asal Indonesia diketahui terinfeksi COVID-19 pada minggu lalu. Saat menyelidiki riwayat aktivitas pasien, CCC menemukan dua kontak terdiagnosis dan ketiga orang yang terinfeksi ini sempat menghadiri acara Masjid Agung Taipei pada tanggal 16. Berhubung banyak mahasiswa Indonesia kuliah di NTUST, pihak sekolah segera melakukan inventarisasi. 我们去普查完到晚上，大概查出来有65个人有参与，那中间是包含是2位老师啦，那1位的是博士后的人员。普查完之后，我们当然就通知这些人，就是说这段时间就不进入校园。 Usai pengecekan, kampus menemukan ke-65 orang yang mayoritas adalah mahasiswa berasal dari Indonesia dan Pakistan mengikuti kegiatan yang sama dengan pilot. Pihak sekolah meminta mahasiswa partisipan untuk tidak memasuki kampus sebelum 30 April dan mengatur siswa yang tinggal di asrama untuk manajemen kesehatan mandiri secara terkonsentrasi pada lantai yang sama. Selain mengatur pengantaran makanan, kampus juga mengatur proses belajar secara online. Selain itu juga akan mengadakan disinfeksi skala besar di sekolah pada tanggal 24 dan 25 guna memastikan kesehatan guru dan siswa. Dari inventarisasi sekolah, hingga saat ini belum ada siswa yang demam atau bergejala pernafasan. Hujan singkat turun di Taiwan Selatan pada tanggal 25. Hujan yang tidak kecil ini turun di daerah pegunungan Yiqing, Zhuozhen, dan Nanxi di Tainan. Pergeseran awan hujan menuju ke timur juga mendatangkan hujan singkat di kawasan utara, timur, tengah, dan selatan pada tanggal 25. Sedangkan pada Waduk Zhengwen juga turun hujan lebat selama 20 menit pada tengah hari. Hujan juga turun di berbagai area Kaohsiung pada dini hari dan sore hari. Biro Cuaca Pusat juga mengeluarkan laporan hujan lebat di daerah pegunungan Hainan, Kaohsiung, dan Pingtung pada pukul 1 hingga 4 sore. Sebelum tanggal 29, hujan lebat singkat di sore hari berpeluang muncul di wilayah timur, tengah, dan selatan. Menurut statistik Biro Air Wilayah Selatan, Waduk Zhengwen hanya menerima curah hujan masing-masing 3,5 mm dan 6,9 mm pada hujan akhir pekan lalu. Aliran sungai Kaoping juga tidak meningkat secara signifikan. Sebagian besar curah hujan terserap permukaan tanah. CWB berpendapat bahwa untuk mengatasi kondisi air di wilayah tengah dan selatan, masih perlu menunggu kedatangan hujan plum dan taifun setelah pertengahan bulan Mei. Kapal selam Angkatan Laut Indonesia buatan Jerman kehilangan kontak selama latihan penembakan torpedo di perairan utara Bali pada dini hari tanggal 21. TNI mengonfirmasi bahwa kapal tersebut tenggelam pada tanggal 25 dan melalui kapal citra bawah air KRI Rieger menemukan kapal selam telah terbelah menjadi 3 bagian dan 53 tentara di dalamnya telah gugur. KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Angkatan Laut Indonesia menyatakan akan memulai prosedur pengangkatan kapal untuk menyelidiki penyebab insiden. Tetapi kedalaman di atas 800 meter akan menambah kesulitan pengangkatan. Anggota keluarga juga berharap TNI bisa menemukan jenazah awak kapal yang hilang.